Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adil Hakim. Saya dari kelompok Pani Squad. Di sini saya beranggotakan Hedi Arianto, saya sendiri Muhammad Adil Hakim dan Kimka. Ini saya akan menjelaskan konsep dasar database. Definisi database yaitu kumpulan data yang terorganisir untuk diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Jenis database yaitu relational, data tersimpan dalam tabel dengan hubungan MySQL, PostgreSQL, dan non-relational, data tersimpan dalam format dokumen atau key vault. MongoDB seperti MongoDB dan Firebase. Peran database dalam website yaitu menyimpan informasi penggunaan akun, profil, aktivitas, menyimpan data produk transaksi atau konten dinamis lainnya, mendukung fungsionalitas pencarian data, pengembalian data, dan komponen utama dalam integrasi website dan database. Satu, front-end atau user interface, memakai bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript yang bertugas menampilkan data dari database ke pengguna. Yang kedua, backend, logika aplikasi, memakai bahasa pemrograman PHP, Python, Node.js, atau lainnya yang bertugas mengelola permintaan, penggunaan, dan berinteraksi dengan database. Kemudian yang ketiga ada database tempat penyimpanan data MySQL seperti MySQL, MongoDB, dan lain-lain. Yang keempat ada API atau query, mekanisme komunikasi antara backend dan database. Kemudian proses integrasi database dengan website. Mendesain struktur database di dalamnya adalah tabel user, ID user, email, dan password. Menghubungkan backend ke database menggunakan library atau drive bawaan. Kemudian yang ketiga membuat query CRUD, create, menambahkan data baru ke database, kemudian read, mengambil data dari database, kemudian update, memperbarui data dalam database, kemudian delete, menghapus data dari database. Yang keempat, menampilkan data di format, formatnya yaitu JSON atau HTML untuk menyajikan data. Ini merupakan contoh implementasi program koneksi database ke PHP kode. Jadi di sini ada PHP yang kita buat menggunakan eh, $service name, ada localhost, kita menggunakan localhost juga, username, root, password, dan database my website. Kemudian membuat koneksinya. Jadi contoh yang di bawah ini adalah cara membuat koneksinya. MySQL, kemudian kita menggunakan kita koneksikan kepada server, username, password, dan database. Ini merupakan cara cek koneksi. Itu kita gunakan koneksi apa koneksi error di koneksi gagal. Ini merupakan koneksi yang misalkan kita gunakan itu pas saat kita gunakan gagal. Atau yang untuk berhasilnya yaitu ISO koneksi berhasil. Kemudian membuat tabel database MySQL. Ini merupakan cara membuat database tabel bisa gitu. Kemudian kita caranya itu seperti ini. Kita ke tabel user, isi dari user itu ada ID, kita menggunakan in auto increment, kita jadikan primary key, username varchar, dan email varchar, dan password juga varchar. Menambahkan data create. Ini cara menambahkan data create pada PHP. Ini kalau yang ini menampilkan data real. Ini memperbarui data atau update seperti ini, nah, teman-teman. Kurang lebihnya seperti pada sini. Dan ini codingan untuk menghapus data. Kesimpulannya adalah database memungkinkan pengelolaan data yang efisien untuk website. Integrasi dilakukan melalui backend menggunakan query SQL. Pemahaman tentang CRUD sangat penting untuk membangun aplikasi berbasis database.
Jadi sudah saya buat itu soal, lihat. Jadi buat teman-teman yang bisa menjawabnya, silakan dijawab. Nah, ini juga saya sudah memberikan jawabannya. Kalau teman-teman mau tahu jawabannya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.